Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah pertemuan ke-7. Di sini Ibu akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Problem penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh para pakar, ahli, birokrat di berbagai forum. Seperti menurut Robert B. Sedgman, ada 3 faktor yang berpengaruh berlakunya hukum, yaitu adanya peraturan perundang-undangan, aparat pelaksana atau penegak hukum, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah kesadaran dan kepatuhan hukum. Keadaan peraturan perundang-undangan. Menurut Safikni menyatakan bahwa hukum itu sebagai sesuatu yang tumbuh atau didapatkan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum itu dapat lahir dari perbuatan penguasa. Lebih-lebih saat sekarang ini, kebanyakan peraturan perundang-undangan merupakan produk penting dari pemegang kuasa. Hal ini terjadi bukan karena dorongan kekuasaan untuk mengatur, bukan karena kepada kekuasaan diberi kekuasaan membentuk hukum atau aturan, akan tetapi masyarakat sendiri yang menghendaki adanya kekuasaan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Lembaga negara yang dikehendaki masyarakat tersebut sering disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, sejak dibuat oleh pembentuknya perundang-undangan harus menyerap nilai, aspirasi yang ada di masyarakat. Selama ini, pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup. Apakah aturan yang nantinya bisa dijalankan atau tidak? Pembuat peraturan perundang-undangan sadar ataupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya berjalan. Undang-undang kerap kali dibuat oleh DPR tanpa memperhatikan adanya jurang untuk melaksanakan undang-undang antara satu daerah yang satu dan daerah yang lain. Sering undang-undang yang dibuat hanya mengambil sampel di daerah Jakarta saja, tidak melihat di daerah lain. Konsekuensinya, undang-undang tersebut pada daerah-daerah tertentu sangat sulit dilaksanakan. Pelaku penegakan hukum. Sekarang ini dari semua lini penegakan hukum hampir bisa ditemukan praktek-praktek korupsi maupun suap. Dalam tingkat penyidikan, uang dapat mempengaruhi posisi tawar atas pasal-pasal yang akan disangkakan. Dalam tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh atas diteruskan tidaknya penuntutan oleh penuntut umum. Bahkan jika penuntutan itu dilakukan, maka uang akan berpengaruh terhadap berat tuntutan yang akan dikenakan. Di institusi peradilan, uang juga berpengaruh atas putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Masalah penegak hukum juga pada masalah sumber daya manusianya.
Di awal-awal kemerdekaan, institusi hukum, kejaksaan ataupun peradilan diisi oleh para tokoh-tokoh yang tidak jarang menjadi guru besar pada universitas ternama. Profesi hakim dan jaksa sangat dihormati, termasuk penghasilan hakim dan jaksa sangat besar, lebih dari seorang advokat. Tapi sekarang banyak lulusan terbaik dari universitas yang ternama yang menolak menjadi seorang hakim ataupun jaksa. Tetapi mereka lebih memilih bekerja sebagai lawyer, yang mana gajinya lebih besar daripada gaji seorang hakim atau jaksa. Keengganan untuk memasuki lembaga peradilan atau kejaksaan juga terindikasi karena proses rekrutmennya adanya suap. Masyarakat dan budaya hukum. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap dan apa yang dianggap buruk. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis, yaitu perundang-undangan yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan wewenang untuk itu. Fasilitas dan sarana prasarana. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar suatu proses malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya bahwa pada waktu hendak menerapkan suatu peraturan resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan dahulu sarana dan fasilitasnya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Demikianlah sekilas penjelasan dari Ibu materi mata kuliah pertemuan ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.